Apa definisinya idham syamsiyah? Memasukkan huruf sebangsa matahari. Memasukkan Huruf sebangsa matahari. huruf yang 14 Yang 14 sebangsa matahari. Hurufnya apa saja 14? Hurufnya harus bertasdid. Kemudian baliknya yang pelajaran kemarin, nah, al-nopo, al-lafdul jalala atau al bertemu dengan lafadz Allah. Ya. Al berada dalam lafadz Allah. Al berada dalam lafadz Allah. Nah, kemarin kalau lafadz Allah didahului harokat dhamma atau fathah, maka bacanya harus bagaimana? Tafkhim. Ya. Tapi kalau lafadz Allah didahului harokat kasroh, tipis. Tarkik. Kalau yang dibaca tebal tadi, tafkhim. Yang dibaca tipis, tarkik. Innallaha, betul napa salah? Salah. Yang benar, nah, innallaha, ngonten. Nggak boleh dibaca innallaha, kecuali kalau seperti ini, bismillahi. Karena innallaha, lafadz Allah didahului harokat, ada lafadz Allah didahului harokat fathah, jadi nggak boleh dibaca innallaha, maka innallaha. Kecuali kalau bismillahi, nah ini baru tipis, boleh dibaca bismillahi. Gak boleh dibaca bismillahi, gak boleh. Ya, tipis bismillahi. Oke, jadi harus diingat-ingat lafadz Allah di sini. Kalau didahului dhamma dan fathah dibaca tafkhim atau tarkik. Kalau didahului kasroh tarkik. Nah, sekarang pembelajaran pada hari ini adalah mem bersiddah dan non bersiddah. Mungkin panjenengan setiap baca Al-Quran pasti banyak menjumpai mem bersiddah. Tinggal lagi sing lebet. Mem bersiddah dan non bersiddah. Nggih. Nah, di sini kalau ada mem bersiddah dan non bersiddah, maka hukum bacaannya adalah napa? Napa? Mendengung. Napa? Mendengung. Bacaan apa? Gunna. Nggih. Gunna. Gunna. Apa yang dinamakan gunna bila ada mem bersiddah dan non bersiddah. Bila ada mem bersiddah dan non bersiddah, itu dibaca gunna. Gunna artinya, arti daripada gunna adalah apa Bu? Arti gunna ini mendengung. Mendengung. Dengungnya berapa alif? Dengungnya 3 harokat atau 1,5 alif. 3 harokat atau 1,5 alif. Nih dengungnya. Jadi nggak terlalu lama, nggak terlalu pendek. Nih, nggak terlalu lama, nggak terlalu pendek. Guna itu memang ada 2 hurufnya, ya, nun sama mim.
Tapi kalau selain nun sama mim yang bukan bertasdid bukan dinamakan guna. Ya. Selain nun dan selain mim yang huruf hijaiyah 28 niku lho Bu. Dari alif sampai hamzah ya. Lah selain dua huruf ini maka bukan dikatakan guna. Jadi 1,5 alif nunnya atau 3 harokat. Kalau ukuran dihitung dengan jari, 1 harokat sama dengan 1 jari. Kalau 3 harokat sama dengan 3 jari. Oke, kalau 3 harokat sama dengan 3 jari. Sekarang kita praktekkan. Wa in nama. Lah, dengungnya berapa itu? Wa in diterno barang Kak budal dhewe. Wa in nama tuwafauna 3 harokat. Wa in panjenengan hitung sendiri dengan jari. Dihitung sendiri dengan jari. Wa in nama tuwafauna. Andaikan dipendekkan. Wa in nama tuwafauna masuk guna napa mboten? Mboten. Karena terlalu pendek. Sebenarnya betul. Wa inna. Lah sudah betul. Karena di sini ada nun sida dimasukkan, tapi dengungnya yang kurang. Makanya kalau kita ada orang baca Al-Quran, ngerti tajwid dengan boten ngerti tajwid itu beda. Kalau ngerti tajwid, meskipun guna masih diwaca agak cepat seperti orang hafidho, itu pasti masih didengungkan. Ya. In nama andaikan dikurangi dengungnya. Kalau orang hafidh itu kan cepat ya, bacain buru segera selesai lah ngonten ya. Buru segera selesai. Gak apa-apa, yang penting itu sudah masuk guna. Tapi yang sempurna adalah 3 harokat atau 3 ketukan. 3 ketukan atau 3 jari. Sekarang cara najudkannya. Wa in nama tuwafauna. Monggo diikuti dulu. Wa in nama tuwafauna. Enten caranya. Bacaan guna ada nun bersyiddah. Bacaan guna ada nun bersyiddah. Bacaan guna sebab ada nun bersyiddah. Nah, ngenten sebabnya mekaten. Wa in nama tuwafauna. Monggo. Wa inna tuwafauna. Bacaan sebab. Bacaan sebab. Bacaan. Tapi kawan kawan. Kon bang. Saya ulangi. Kasih dongan tuan. Ulangi. Wa in nama tuwafauna. Monggo. Wa in nama tuwafauna. Bacaan sebab sebentar. Kalau panjenengan ditambahi sebab adai dibuang kakean. Sebab nun bersida. Wis cekak bingung. Wingi mari sebab saiki kok ada. Nggih, langsung sebab nun bersida. Kawan-kawan. Ya. Sekarang kita lanjut
Summa atba'a sababan. Bacaan biar sama, bertasjid juga betul, bersida juga betul, biar sama. Ini masuk di sini adalah guna, ya, masuk di sini adalah guna. Summa, kalau mau ada orang baca summa itu sudah betul, tapi dengungnya kurang. Sudah betul, sudah disambung, ya, tapi dengungnya kurang. Summa atba'a sababan. Mem bersyiddah. Biar sama, sebenarnya sama, yaitu podo. Mem bersyiddah. Lanjut, saya baca dulu. Lahum jannatul firdausi. Monggo. Lahum jannatul firdausi. Kurang dengung. Lahum jannatul firdausi. Lahum jannatul firdausi. Dengan hitung sama jari biar dengungi bisa sama. Lahum jannatul firdausi. Monggo. Lahum jannatul firdausi. Ya, mungkin yang ini pembelajaran tahun lalu bacaan nopo, ada yang masih ingat? Idhar Safawi sebab ya, ini pembelajaran tahun kemarin. Belum masuk saya. Belum masuk. Nah, sekarang yang ini Jannatul Firdausi. Bacaan guna. Kok gak kompak? Bacaan guna. Kemudian yang ini pembelajaran tahun kemarin. Oke. Yang jilid 3. Jilid 3. Karena ini sudah berapa? Kira-kira ada yang tahu ini bacaan apa? Idhar Qamaria sebab al-bertamufa. Andaikan jenengan masih nggak paham, cukup mengenal ini aja dulu. Lahum jannatul firdausi. Monggo. Lahum jannatul firdausi. Bacaan guna sebab nun bersida. Bacaan guna sebab nun bersida. Lanjut. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Bacaan sebab ulangi. Bacaan guna sebab mim bersida. Ini yang bisa baca yang ini pembelajaran yang jilid 3 juga. Ya, kol-kola ada kof sukun, kol-kola suro. Ya, bacaan kol-kola suro ada kof sukun. Ci akeh aku ngapalno sing opo. Wis cuma bisa. Kabeh wis keduwe. Udah, lanjutnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azimin. Wa innaka la'ala
kemarin masih ingat? Hari kemarin Arti sebab kasrotain bertemu ain. Wala ta'lamun naba'ahu ba'da hinin. Monggo. Bacaan Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi. Kita. Saya ulang. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi. Monggo. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi. Bacaan kami bersita. Yang ini barangkali ada Hamzah. Hamzah ya. Alif berhalikat sama dengan Hamzah. Kemudian yang bawah cara membacanya alif tetap alif. Kalau yang lam di sini kalau ada seperti ini huruf ada pepetnya ini panjangnya 6. Yang mim juga 6. Alif lam mim. Sebentar. 6 harokat niku sama dengan berapa alif? 6 harokat sama dengan 3 alif. Ya. Jadi panjenengan bisa ngitung. Mengapa kok lam ke mim? Nah, di sini lam ke mim kok dengung. Kenapa? Iya, karena mim bertasdid. Alif lam mim. Monggo. Alif lam mim. Jadi didengungkan. Lam ke mim juga didengungkan. Sama dengan alif lam mim. Monggo. Alif lam. Pelajaran TK kok Kak Bodo. Sama dengan monggo. Sama dengan alif lam mim. Jadi 6 harokat cara bacanya. Sudah paham? Insyaallah. Nah, sekarang monggo Mbak Lulu. Dibaca yang ini. Ini definisinya bagaimana tadi? Setiap mim sukun dan nun Nggih. setiap ada mim mim sukun. setiap ada mim tas Nggih, nun tasdid atau bersikat dibaca guna dibaca nah panjangnya berapa? 1,5 1,5 alif atau 3 harokat. 3 harokat. Monggo yang ini. Wa innama tuwaffawna bacaan guna sebab nun bersikat. Nggih, monggo Bu Titi. Tsumma atba'a sababan. Bacaan guna sebab mim bersyaddah. Jannatul firdausi. Nggih, kurang dengus sedikit ulang. Nggih. Lahum jannatul firdausi.
Bacaan sudah ada nun bersudah. sebab nun bersudah. Nggih, sama saja sebab nun bersudah. Nggih, monggo ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Bacaan huna sebab mimbar syiddah. Bacaan idhar qamariyah sebab al bertemu ya. Bacaan qalqalah sebab qaf sukun. Mbak Ro mau baca. Men. Ibu. Namanya siapa? Ayo ditakoki jenenge sopo kok. Jangan jangan bareng. Kan syuting lo bareng. Ayo ditakoki jenenge sopo mon. Ayo. Oh, Bu Haji Alifah. Alifah. Monggo. Sing pundi niki? Nah, niki. Nggih. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Nggih, tajwidkan. Nun sukun bertasdid. Bacaan guna nun sukun bertasdid. Coba guna boten nun sukun. Langsung Nun bertasdid. sukunnya ndi? Kira-kira selain guna ada bacaan lain, Bu? Bu Haji? Nggih. Idhar khalqi. Nggih, sebab Kasratan bertemu ain. iya, nggih, Bu Firda. Iya. Nggih. Lima. Man utiya kitabahu biyaminihi. Yaminihi. Satu alif. Sik koyok larang. Coba ulangi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Nggih, monggo. Bacaan huna sebab ada min bersyiddah. Nggih. Selainnya bisa? Selainnya? Nggih, idhar halki sebab bisa. Yang bawah Bu Citra Sama dengan alif dan langsung Alif lam ulangi. Alif lam sama dengan sama alif lam Oke, saya kira sudah bagus ya. Monggo Mbak Is ulangi dari atas. wa innama tufauna Ulangi. wa innama tufauna Ada wanya. Enggak kelihatan. wa innama tuwafauna. Oke, bacaan sebab. Bacaan mula sebab nun bertasdid bersita. Kamu mau mencoba? Boten pun kula ngejer. Ngejer sarapan. Lagi. Bu Muntama, Mbak Menai. Oke, monggo. Summa atba'a sababan. Ulangi manya pendek. Summa atba'a sababan. Nah, di sini mai hanya nggak ada gandengannya, jadi agak cepat. Summa atba'a sababan. Monggo. Summa atba'a sababan. Ya, bacaan sebab. Guna mim bertasdid. Ya, jinur. Ini. Sini. Lahum jannatul firdausi. Ini disambung nih. Lahum jannatul firdausi. Lahum jannatul firdausi.
Lahum jan ini selesai dibuang ya. Lahum jannatul firdausi. Lahum jannatul firdausi. Monggo ulangi. Lahum jannatul firdausi. Bacaan guna sebab nun bersida. Nggih. Monggo buka ji. Bacaan niku idhar Ya ada yang lain nggih. Bacaan idhar komaria sebab al bertemu Nggih. niku lho sing lahum al bertemu fa. Nggih. Ada lagi yang bisa? Ada sendiri bacaan apa? Kok mboten bingung. Lahum bacaan idgham idhar safawi. Mau buka jiwin. Nggih. Mal yatima fala taqhar. Nggih. Tajwid ya. Bacaan. Bacaan itu kok sebab ini bertasdid. Duh. Bacaan guna. Bacaan guna sebab Nggih. ini bertasdid. Ya, bacaan guna sebab itu pasti. Bauti. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Ulangi. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Qafnya terlalu masuk nih. Qaf itu di tengah. Queen. Jangan terlalu queen. Kalau queen di ujung tenggorokan ini di tengah. Khuluqin azimin. Khuluqin azimin. Monggo ulangi. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Ya, bacaan sebab Sebab bacaan nun bertemu sabda. bertemu bacaan nopo? Bacaan guna. Bacaan guna sebab ada Sabda. Ada ada sing disita napa? Nun. Nah, ada nun bersida. Monggo gaji. Wala ta'lamun naba'ahu ba'da hin. Nggih. Coba ya. Ini alif itu biasa, jangan dimasukkan. Naba'ahu. Bukan a. Kemudian hinin hanya satu alif, jangan terlalu panjang. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin. Monggo. Ayo cepat. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Nggih, bacaan sebab Bacaan guna sebab bersida. nggih. Unik. Amma man utiya kitabahu biyaminihi. Nggih, bacaan Bacaan guna sebab ada mim bertasdid. Waro. Ketinggalan. Monggo yang dalam Mbak Pina. Yang bawah sendiri. Kurang panjang. Alif lam mim. Sama dengan alif lam mim. Langsung bos. Nafasnya enggak Nggih. Ya, kalau nafasnya enggak nyambung, nafasnya enggak nyampe, jangan diputus langsung. Ya, ditekan sedikit mawon. Alif lam mim. Monggo. Alif lam
6 nggih. Mbak Ibu. Ibu RT. Monggo. Ini yang atas. Ya, naik agak panjang sedikit. Ulangi. Kurang dengung. Wa in. Monggo. Manya panjang ya Bu. Satu alif. Ulangi. Monggo. Nggih, bacaan. Ya, nikmat. Monggo. Mau nyoba Mbak Nima? Nah, sekarang panjenengan baca dari atas, kita tajwidkan guna saja. Monggo, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tuwaffawna summa atba'a sababan lahum jannatul firdausi fa ammal yatima fala taqhar wa inna ala khuluqin azimin fata'lamunna naba'ahu ba'da hinin fa amma man utiya kitabahu biyaminihi alif lam mim sama dengan alif lam mim. Tasdik Sadaqallahul azim. Kita belajar mungkin sebentar aja kami Ibu kemarin halaman 4 air najis. Karena ini bab air, maka kita harus memahami betul. Karena air suci itu ada 4. Ada kalanya air suci mensucikan. Itu yang pertama. Air itu dibagi 4. Air yang suci. Air suci ini dibagi 4. Air suci dan mensucikan. Biar jelas panjenengan dan sakit membedakan. Macam-macam air suci. Satu, air suci dan mensucikan. Kemudian yang nomor 2, air suci dan air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air musyammas. Yang keempat, air mustakmal. Nah, mungkin ini kemarin sudah saya jelaskan, saya ulang lagi karena belum selesai cara noponiku, belum selesai keterangannya. Kalau air suci mensucikan itu kan ada 7 nih kemarin. Air nopo mawon Bu?
Air es, air hujan, air salju, air salju, air sumur, air mata air atau air terjun, air sumber atau air mata air, kemudian air sungai, air mengalir. Ya, tapi disebut air apa? Air sungai. Sudah Air ya. sungai. Berikutnya air terjun, air terjun tadi termasuk air mata air. mata air, sumur, air es, air sumur, Air sumur itu sudah. salju, Laut, laut, air embun, atau air es. Air yang dari es. Nih. Itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Jadi panjenengan menjumpai 7 macam air itu sudah suci. Ya, apalagi airnya 2 kula. Ukuran 2 kula adalah 60 kali 217 liter sama atau 60 kali 60 ukuran sentimeter. Ukuran kamar mandi 60 kali 60. Kalau liter 260 itu setengah meter lebih 10. Setengah meter lebih 10. Ya. Kemudian air yang seperti ini, air yang suci mensucikan, andaikan air itu, andaikan panjenengan di kamar mandi, kan airnya dari sumur ya. Kemudian kok delala panjenengan itu membawa minyak, ketumpahan minyak sedikit. Terus pundi ini? Air di kamar mandi, nggih. Kok delala panjenengan beto minyak kok tumpah sedikit. Nah, sekarang air campur minyak, kira-kira wujudnya berubah napa mboten? Berubah. Nah, belum selesai. Nggih. Kalau airnya lebih dari 2 gula, maka suci. Kalau airnya kurang dari 2 gula, lain lagi nanti masuk di sini. Nah, masuk air suci tidak mensucikan. Makanya kemarin sudah saya jelaskan, kalau kamar mandi itu kerannya ngalir, meskipun kamar mandinya ini airnya sedikit tapi kerannya ngalir, maka itu sudah dikatakan suci mensucikan. Beda lagi kalau kerannya tidak ngalir. Lah sekarang yang kedua, air suci tidak mensucikan. Contohin apa? Air juga yang tidak mengalir. Air suci tidak mensucikan. Air teh. Ah, betul, air teh. Air panjenengan masak air. Nggih. Airnya kan suci. ya, Dimasak. Ndamel teh 1 gelas, dikasih teh, dikasih gula, jadi air nopo? Jadi teh, bukan air suci sih, jadi air teh, wedang teh, Nggih. Lah sekarang karena teh ini dari hasil air suci, lho iki mang lho banyune suci. Tak masak, saya godok teh yo suci. Lah ini bagaimana hukumnya? Apa teh ini bisa dipakai untuk berwudu? Tidak. Apa bisa dipakai untuk mandi? Tidak. Karena air ini sudah kecampuran. Suci tapi tidak mensucikan. Sekarang bikin susu 1 gelas air putih asli, terus dimasuki susu, susunya suci, wadah suci. Itu dos pundi nek damel wudu? Tidak bisa. Enggak bisa karena tidak mensucikan. Nah sekarang saya tanya, kalau air mineral ini lho, aqua, Cleo,
macam-macam ini ku termasuk ya nopo Suci. Suci mensucikan. Kalau tidak tersentuh tangan Suci. Niki mboten bahas dua kulai sih ini. Andaikan panjenengan pada waktu di gunung, nggih, ada waktu di tempat yang di situ agak sulit mendapatkan air, misalkan. Lah, panjenengan beto air aqua sak botol atau kemarin itu loh 1 abad kan kamar mandinya kekurangan air. Wong kula nang jaba ya gak iso ngono. Ya, kamar mandi nggak ada air sama sekali, masih sama water ini sulit. Lah ada air 1 botol aqua, apa dibuat bisa cawi, bisa suci, saged. Andaikan panjenengan niku nyucine bersih. Nganten. Iya jenenge. Saged, air mineral saged kangge wudu. Andaikan tidak kesentuh tangan. Habis diminum sisa dikit Habis diminum, dia tetap suci karena panjenengan minum kan nggak masukkan mulut. Airnya kan gak ketemu langsung masih niki nempel, mosok kan biar terus kan nempel. Nempel botol gitu. Botol disedot. Kemudian yang ketiga adalah air musammas. Air musammas adalah air yang dipanaskan. Kemarin sudah saya jelaskan. Air yang dipanaskan dalam bejana, baik itu bejana perak atau bejana emas, itu hukumnya makruh digunakan. Hukumnya makruh digunakan. Makruh itu andaikan dihindari panjenengan mendapat pahala. Nek sing jenenge makruh, andaikan panjenengan nglampahi niku mboten napa-napa. Cuma nek panjenengan meninggalkan niki panjenengan angsal ganjaran. Karena itu makruh. Lebih hati-hatinya. Kemudian yang terakhir adalah air mustakmal. Nah, ngeten. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan. Ada kamar mandi, kamar mandinya kecil, ya. Kamar mandi ini ukuran 2 kula. Nah, di sini mungkin ada pengumuman lampu mau mati atau nggak lampu mati terserah. Wudune panjenengan ini loh, andaikan wudu kan wudu itu kan ada yang wudunya di dalam kamar mandi, ada yang wudunya dikelucur atau dikelucurkan, diceduk. Nah, andaikan air ini lebih dari 2 kula, wudunya kok di dalam, tapi posisinya suci loh posisinya suci bukan najis, wudunya di dalam. Kan wudu itu boleh toh di dalam kamar mandi. Nah, tangannya langsung ini, kemudian ini. Terus bekasnya air yang sudah kita pakai itu bagaimana kalau masuk di dalam kamar mandi ini? Kalau kurang dari 2 kula mustakmal. Kalau lebih dari 2 kula atau pas 2 kula suci mensucikan. Oh, jadi boleh ya wudhu di dalam kamar mandi, mungkin kamar apa itu airnya itu ngirit air. Damel padasan, nyai damel padasan tuh. Padasan. Tapi airnya padasan, tapi airnya dari situ. Dari yang Yang diambilkan dari tim ember dilubangin gitu. Nggak apa-apa. Jogo-jogo nikmati niku wau. Iku jenenge apa itu nggak dimasukkan. Tetap Ambil dari kamar mandi. Mboten apa-apa. Kalau airnya yang diambil itu kurang dari 2 kola, tapi dimasukkan ke ember tadi boleh. Nah, kalau posisi air kurang dari 2 kula, tapi air ini suci, nggak kemasukan najis, mboten napa-napa. Yang kita bahas ini air kurang dari 2 kula,
tapi airnya kemasukan najis. Mungkin tangannya panjenengan kena kotoran, kok langsung dilebono nang jeding, gak wis susik langsung dilebono nang jeding sak cibuke. Berarti panjenengan bawa najis. Ngerti? Kalau airnya habis dipakai mandi, Sisanya mandi. sisa di jeding ae. Kecipratan Kan ngeten ngambil ngeten. Airnya kurang dari 2 kula. Iya, habis dipakai mandi. Terus ditaruh ember itu tadi. kurang dari Kan dua. Kurang dari 2 kula. Iya. Bekasnya mandi. Sisa mandi. Tapi sisanya taruh. mandi. Panjenengan mandinya kan pertama kali disiram, nggih, lajeng disabun. Otomatis kalau sudah disabun, siramnya di dalam keadaan suci. Kletikane banyu sing pun suci nggih mboten napa-napa. Kan sampun suci. Paham ya? Berarti pas mandi, dengan air itu muncrat Iya. tempat mandi lagi punya kan ada. Sekarang kan kebanyakan timba. Tapi kalau kerannya nyala mboten napa-napa. Kalau enggak nyala, Kalau nggak nyala niku yang diragukan. Makanya harus hati-hati, rodo ado didik, agak jauh dikit biar ndak masuk. Nggih. Lah niki lho repote yang air kurang 2 kula. Boleh digunakan tapi harus hati-hati jangan sampai kemasukan najis. Kalau posisi panjenengan menika mantun sabunan terus disiram, terus kok kepletikan iki mari sucine panjenengan nggih mboten napa-napa sing nek mantun suci. Sing dikuwatirkan iki najis, dalam kondisi najis. Nek durung dibaso dalam kondisi najis maka harus hati-hati. Kamar mandine normal apa? Nggih. Nggih, kadang begini ya, hanya wudu di pancuran seperti ini kan. Kita ada lagi kadang tetesan dari sini netes ke tangan, kita kan nggak ngerti dimasukkan pakai wudu lagi gimana? Nggih. Kalau niku mboten panjenengan sengaja mboten napa. Karena kadang kita ini meratakan air kan sulit. Mestine air iki yo katut didik-didik. Ya. Air ini lho bekas tes. Nah, niku kan pasti katut nih mboten napa karena pancuran niku kan airnya ngalir terus. Airnya ngalir. Iya, tapi yang di tangan ini kan ketetesannya ada. Nggih, mboten napa. Air ngalir mboten apa. Airnya mengalir. Jadi campuran tetesan sama air ngalir itu termasuk suci. Saya pernah ya punya rekreasi. Kamar mandinya itu kecil, airnya cuma setengah, terus nggak ada pancurannya. Terus saya tanya, loh ini kerannya nggak nyala, nggak mau pakai cedok lah, airnya itu loh sedikit. Kalau saya cedok buat wudhu kan sama saja, belum 2 kola. Saya nggak tahu kan najis itu. Nah ini yang kita bahas. Kalau kurang dari 2 kola apa boleh buat bersuci boleh, asalkan panjenengan nyiduke ini kudu artinya. Krono nggak ada lagi kan, nggak ada lagi dulu. Nah, tapi air namanya najis kan nggak kelihatan ya. Itu kan untuk umum, maksudnya kamar mandinya umum. Di bawah nopo di atas? Di bawah ya, kamar mandi biasa itu cuma kecil. Di bawah timba. Enggak, ya kamar Kalau di mandi. kamar mandi ya aman. Kamar mandinya itu kecil, airnya Babnya mungkin pendek gitu. Iya. Biasa ada. boleh pakai gayung gitu. Boleh di situ langsung. Saya ragu, saya enggak mau. Lah ini lo nggak ada pancurannya. Lah ya pakai gayung, airnya lo sedikit lagi. Iya. Memang ini repot ya. Iya. Dan ibu tempat rekreasi kadang banyu itu batas. Yang penting panjang sudah pas bahwa itu adalah suci. Iya. Kalau misalnya ini kasus seperti itu tadi, kalau misalnya kita ambil alternatif air aqua bisa berarti mana? Air aqua, mboten napa-napa. Jadi kalau misalnya daripada ragu, Nggih, daripada ragu. kita ambil air aqua. Mboten napa-napa. Yang penting airnya suci. Nggih. Air kurang dari 2 kola boleh digunakan. Tapi suci nggak sucinya kita kan nggak tahu kan. Bukan Soalnya punya bukan kita gitu orang loh. banyak, Bukan orang banyak. Sudah pas aja. Yang penting kamar mandinya bukan sak timbo dalam nisor loh. Kalau 1 timba taruh bawah itu sudah jelas-jelas meragukan.
Iya, Nggih. meragukan. Kalau nek sak timbo deleni isor wis jelas ragu. Apa itu kerane enggak Nyala. Kejeburan hewan apa tadi udah seminggu. Hewan nopo? Hewan Kalau Hewan anjing itu. Nopo dari 2 kilo apa lebih? Kalau kurang berarti Kalau kurang dari 2 kilo dipenuhi aja. Diamberi. Kalau lebih dari 2 kilo, kalau pemasukan binatang seperti cicak itu dimakfu. Terus nyamuk dimakfu. Kemudian kecuali kalau Jawa, sebangsa andaikan dipenuhi lagi dimberi mari. Mboten dibuang dulu, Bu. Iya dibuang Airnya itu dibuang sampai habis. Lah, kalau memang di situ kerane ada saman buang aja biar enak, nggak ragu. Kalau panjenengan penuhi langsung, boten nopo-nopo tapi kecuali dibuang. Ini dipenuhi dimberi lho. Nek banyuke damen-damen Kenapa? Masukan kotoran cicak kan kadang terlihat. Cuma diamberi mboten apa pun. Boten nopo. Yang penting di situ lebih dari 2 kilo. Kalau kurang dari 2 kilo dibuang, diganti lagi. Pun nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu niki kan tanggal 1